1911080129 kelas 4H Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini kami akan menampilkan video bimbingan kelompok untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah praktikum bimbingan kelompok dengan dosen pengampu Bunda Febri Dahlia. Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam, siang Bu. Terima kasih atas kedatangannya. Ibu sangat mengharapkan sekali kedatangan kalian di sini. Iya Bu, sama-sama. Bagaimana kabar kalian? Apakah semuanya baik-baik saja? Iya Bu, kami baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu sendiri? I'm very good today. Wah, Ibu canggih, bisa bahasa Inggris juga ya. Ya dong, biarpun ibu sudah tua begini, tapi jiwa ibu masih seperti anak ABG. Ibu bisa-bisa saja. Hehe. Kalian ini sudah mengenal belum satu sama lain? Iya, memang kebetulan ada beberapa yang sudah saya kenal, tapi ada juga yang belum Bu. Benar Bu, soalnya kami kelasnya kan berbeda-beda. Kalau saya sih Bu, sudah familiar dengan wajah-wajah teman-teman, tapi masih belum kenal ini. Soalnya sering berpapasan kalau lagi di kantin. Wah, kalau begitu supaya kita bisa lebih akrab lagi, bagaimana kalau kita saling memperkenalkan diri? Tapi sebelum kita memperkenalkan diri dan melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Bu, setuju Bu. Baik, siapa nih di antara kalian yang mau memimpin doa? Saya Bu. Baik, dipersilahkan. Baik Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih yang telah memimpin doa. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, Ibu mempunyai cara yang lebih baik, menarik, dan memperkenalkan diri. Ini disebut dengan rangkaian nama. Apakah di antara kalian ada yang tahu permainan ini? Sepertinya belum Bu. Iya nggak teman-teman? Iya, betul tuh Bu. Kita belum tahu memangnya seperti apa Bu permainannya. Begini, intinya kalian akan duduk. Dan orang pertama akan memperkenalkan diri dan menyebutkan warna favoritnya. Setelah itu orang kedua akan mengulangi lagi warna favorit dari orang pertama. Setelah itu orang kedua akan menyebutkan nama dan warna favoritnya juga, dan begitu seterusnya. Jadi orang yang terakhir memperkenalkan dirinya akan menyebutkan semua warna favorit dari teman-teman sebelumnya yang telah memperkenalkan diri. Menarik sekali sepertinya Bu. Ayo kita mulai saja Bu. Bu, bagaimana kalau kita memberikan hukuman pada yang salah untuk menyanyi? Boleh juga ide kamu. Bagaimana anak-anak? Tidak masalah Bu, biar seru. Baiklah, mari kita mulai. Ayo, kamu yang pertama. Perkenalkan, nama saya Dita, warna favorit saya merah. Warna favorit dari Dita merah. Perkenalkan, nama saya Lucy, warna favorit saya biru. Warna favorit dari Dita merah. Warna favorit dari Lucy biru. Perkenalkan, nama saya Alisa, warna favorit saya hijau. Wah, bagus sekali ya. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang mendapatkan hukuman. Anak-anak, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok, dan adakah yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Belum tahu Bu. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu apa itu bimbingan? Kalau menurut saya, bimbingan itu adalah pemberian bantuan kepada orang untuk mengenali diri dan lingkungannya sendiri Bu. Benar apa yang dikatakan oleh Alisa, bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang dalam proses konseling. Pemberi bimbingan biasa disebut konselor, dan yang menerima bimbingan disebut konseli, untuk membantu mengenal dirinya, baik dari kelebihan dan kelemahannya, dan juga mengenal keadaan lingkungannya. Dan apa ada yang mau menambahkan lagi? Saya mau menambahkan bahwa bimbingan itu bertujuan agar siswa bisa mencapai perkembangan hidupnya atau beraktualisasi dengan baik. Tepat sekali. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam rangka mengenali pribadinya sendiri dan lingkungannya, dan dapat mencapai
perkembangan hidupnya dan beraktualisasi dengan baik. Oh, jadi begitu ya, Bu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu bimbingan, ada yang tahu apa itu kelompok? Menurut saya, kelompok adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang tujuan sama. Kalau menurut saya, kelompok adalah sekumpulan orang yang saling memiliki keterikatan emosional antara anggota, memiliki tujuan yang sama dan tepat dan terhadap norma atau aturan di dalamnya. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Jadi kelompok ini adalah sekumpulan orang yang terdiri dari 2 atau lebih anggota dengan keterikatan emosional yang memiliki tujuan yang sama dan menerapkan norma yang diterapkan untuk semua anggota. Satu lagi yang paling penting adalah kelompok adanya seorang pemimpin. Jadi begitu ya, Bu. Lalu bimbingan kelompok itu apa, Bu? Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha untuk membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya semua peserta dalam kegiatan kelompok ini saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberikan saran, dan lain-lain sebagainya. Saya rasa kalian sekarang sudah paham apa itu bimbingan kelompok. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyebutkan apa saja tujuan dari bimbingan kelompok? Tujuan bimbingan kelompok adalah agar kita bisa bersikap terbuka dan berani mengemukakan pendapat. Tujuannya adalah untuk dapat membina hubungan baik antar teman di dalam kelompok. Tujuan bimbingan kelompok adalah untuk dapat bersikap tenggang rasa dan menghargai orang lain. Bagus sekali anak-anak, tepuk tangan untuk kita semua. Sepertinya kalian semua sudah sangat paham ya dengan apa itu tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Jadi, cara pelaksanaan bimbingan kelompok ada 2 cara, yaitu yang pertama, masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakannya pada saat itu. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Bila anggota kelompok berbicara, yaitu setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok lainnya memperhatikannya. Dalam kegiatan bimbingan kelompok, kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Dalam bimbingan kelompok dibagi menjadi 2 topik, yaitu topik bebas dan topik tugas. Jadi topik bebas adalah topik yang dipilih oleh anggota kelompok, sedangkan topik tugas adalah topik yang dipilih oleh pemimpin kelompok. Tetapi dalam kesempatan ini kita akan menggunakan topik tugas. Jadi Ibu yang akan menentukan topik apa yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok ini. Dan selanjutnya mengadakan evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok berakhir. Setelah Ibu jelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok tadi, apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Perlu kalian ketahui juga dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat asas-asas di dalamnya seperti asas kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kenormatifan, dan kerahasiaan. Jadi bimbingan kelompok ini bersifat rahasia ya, Bu? Iya, benar sekali. Jika memang ada sesuatu hal yang ada di dalam bimbingan kelompok ini yang berkaitan dengan pribadi kalian dan untuk perlu dirahasiakan, maka masing-masing kalian harus bisa menjaga apa yang telah kalian bicarakan dalam bimbingan kelompok ini agar tidak menjadi pembicaraan umum. Beres itu, Bu. Hehehe. Well, mungkin kita perlu penyegaran kembali ya biar suasana tidak membosankan. Setuju. Baik, Ibu di sini mempunyai permainan nih, gampang kok permainannya. Jadi breakingnya itu gimana kalau kita sambung lagu. Jadi nanti Ibu akan tunjuk orang pertama untuk menyanyikan lagu, selanjutnya disambungkan oleh yang Ibu tunjuk lagi untuk melanjutkan lagu tersebut. Bagaimana? Apakah setuju? Setuju, Bu. Baik, langsung saja ya kita mulai. Baik, Dita, silahkan. Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Baik, Lucy. Tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Baik, Alisa. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan,
hati ini hanya rindu. Tepuk tangan dong untuk kita. Bagaimana? Apakah sudah merasa fresh kembali anak-anak? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali ya. Tapi jangan lupa untuk mengemukakan apa yang kalian pikirkan dan dirasakan, karena itu merupakan salah satu tujuan bimbingan kelompok yang telah kita bicarakan tadi. Baik, Bu. Siap. Iya, Bu. Itu baru anak muda yang penuh semangat. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu telah memilih satu topik yang Ibu rasa cukup penting bagi kalian. Topiknya tentang apa, Bu? Baik, kali ini Ibu akan membahas tentang topik SNMPTN. Wah, iya Bu, saya senang sekali kalau kita membahas topik itu, Bu. Karena sebentar lagi kami akan lulus, Bu. Saya rasa kalian sangat antusias sekali ya dengan topik ini. Apakah kalian siap semua untuk memulai bimbingan kelompok ini? Siap, Bu. Siap lahir batin. Oke, kamu antusias sekali ya sepertinya. Iya, Bu. Dalam bimbingan kelompok ini, kita akan membahas tentang apa itu SNMPTN, bagaimana pelaksanaannya, dan apa saja syarat-syarat yang akan dibutuhkan. Oke, Bu. Langsung kita mulai saja. Baik, tapi sebelum kita membahasnya, mungkin kalian ada yang mau berpendapat apa sih pentingnya topik yang kita bahas pada saat ini? Penting Penting sekali, sekali. Bu. Karena mungkin sebagian dari kita belum tahu apa itu yang namanya SNMPTN. Saya setuju, Bu, dengan apa yang dikatakan Dita. Kemarin saya mendengar teman-teman saya di les membicarakan tentang SNMPTN. Tapi saya tidak tahu apa itu SNMPTN, Bu. Hahaha, katrosi kamu. Hahaha. Hehehe. Memang kalian semua sudah tahu apa itu SNMPTN. Ayo. Berarti tepat sekali ya kalau Ibu mengangkat tema ini. Benar, Bu. Selain itu juga kita kan sudah di kelas 3 SMA dan sebentar lagi melanjutkan ke perguruan tinggi. Oh iya, apakah semua yang ada di sini akan melanjutkan ke perguruan tinggi? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Baiklah, mungkin ada di antara kalian yang sudah tahu apa itu kepanjangan SNMPTN? Saya, Bu. Baik, disilakan Dita. Terima kasih, Bu. Setahu saya, SNMPTN itu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Benar, Kak, Bu? Iya, benar apa yang dikatakan oleh teman kalian bahwa SNMPTN adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi, seleksi ini serempak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Namun belakangan ini SNMPTN dibagi menjadi 2 jalur. Ada yang tahu jalur apa saja? SNMPTN jalur undangan dan SNMPTN jalur tes, Bu. Iya, benar sekali. Ada lagi yang mungkin tahu bedanya SNMPTN undangan dengan SNMPTN jalur tes? Setahu saya, Bu, SNMPTN jalur undangan dikhususkan untuk anak-anak yang tertentu saja. Sedangkan SNMPTN jalur tes siapa saja bisa ikut, Bu. SNMPTN jalur tes dibagi menjadi 3 pilihan kategori, Bu. IPA, IPS, dan IPC. Setelah mengetahui seluk-beluk tentang SNMPTN, tadi komitmen atau langkah apa saja yang akan kalian lakukan? Mungkin saya minta pendapat orang tua dulu berkenaan kategori IPA, IPS, atau IPC yang akan saya ambil, Bu. Kalau saya akan mencoba untuk belajar IPS karena saya ingin mendaftar IPC sedangkan saya dari jurusan IPA. Iya, Bu, saya juga akan memilih IPC karena saya ingin mendaftar kedokteran sekaligus mencoba untuk mendaftar di jalur jurusan hukum. Baiklah, kalian harus bisa membuat komitmen sendiri berkenaan dengan tujuan yang ingin kalian capai dalam SNMPTN. Baik, Bu. Ibu kira kalian semua sudah cukup paham mengenai SNMPTN, jadi kita akhiri saja bimbingan kelompok kali ini. Tapi sebelumnya, Ibu ingin mendengar kesan dan pesan kalian selama mengikuti kegiatan bimbingan ini. Terima kasih, Bu. Dengan mengikuti bimbingan kelompok ini, saya sudah mengerti dan paham apa itu SNMPTN. Benar, Bu, saya juga menjadi tahu bahwa saya bisa menggunakan nilai raport
saya untuk mendaftar SNMPTN jalur undangan. Iya Bu, saya juga merasa senang bisa mendapat info baru dan teman baru. Hehehe. Baiklah, Ibu kira kalian sudah bisa mengambil manfaat dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Berkaitan dengan topik yang telah kita bahas tadi, perlukah sekiranya kita mengadakan bimbingan kelompok lagi? Saya rasa apa yang Ibu sampaikan sudah cukup jelas dan lengkap. Jika tidak, perlu diadakan bimbingan kelompok lagi. Benar Bu, tapi mungkin kalau kami mengalami kesulitan, apakah Ibu bersedia membantu kami? Dengan senang hati Ibu akan membantu kalian. Baiklah, kalau begitu Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kalian sudah menyempatkan waktu pada hari ini telah melakukan bimbingan kelompok ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya Ibu ucapkan. Terima kasih juga Bu. Baik Bu. Baik Bu. Sekian video bimbingan kelompok yang dapat kami tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.